Pemirsa, jenazah Kiai Haji Ali Mustafa Yakub akan dikebumikan usai sholat zuhur. Lalu bagaimana kondisi terkini di lokasi persembahyangan jenazah? Ada rekan Dwi Suci Amalia yang akan mengabarkan langsung dari Pondok Pesantren Darussunnah Ciputat, Tangerang Selatan. Selamat siang Dwi Suci, silakan dengan informasinya. Ya, selamat siang juga Syira. Saat ini memang saya tengah berada di kompleks Pondok Pesantren Darussunnah Ciputat yang merupakan tempat persemayaman terakhir dari almarhum mantan Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Ali Mustafa Yakub. Beliau meninggal dunia pada sekitar pukul 6.30 pagi tadi di Rumah Sakit Hermina Ciputat. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan beliau pada saat itu, kita akan langsung saja berbincang dengan perwakilan pihak keluarga. Ya, ini sudah bersama saya Bapak Ali Nurdin. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pak Ali, mungkin bisa dijelaskan dan diceritakan bagaimana tadi pagi pada saat almarhum kemudian berpulang ke Rahmatullah. Ya, jadi setelah beberapa hari beliau beraktivitas, itu kemudian tadi malam itu merasa nggak enak badannya, Mbak. Pada Isya itu langsung kemudian dia bawa oleh ibu, istri beliau, ke Rumah Sakit Hermina. Ternyata kemudian di rumah sakit dinyatakan tidak ada apa-apa, hanya kecapean saja, masuk angin lah bahasanya gitu. Maka kemudian pulang kembali istirahat. Tapi tadi malam itu tidak bisa tidur, gitu. Sampai kemudian masa subuh masih tetap normal, bisa ikut jamaah subuh, gitu. Nah, selesai jamaah subuh itu kemudian beliau kembali ke kamar karena jamaah dekat di sampingnya dengan santri. Setelah ke kamar terus ke kamar mandi. Nah, keluar dari kamar mandi itu udah mulai agak lemes gitu, terus kemudian rebahan di tempat tidur. Nah, ternyata keadaannya sudah nggak nyaman lagi, maka oleh ibu dibawa lagi ke rumah sakit yang sama. Nah, ternyata kemudian setelah di rumah sakit sempat mau ada pertolongan, yaitu dipacu jantungnya ya, dan ternyata kemudian sudah wafat. Gitu. Sebelumnya mungkin almarhum mempunyai riwayat penyakit tertentu begitu yang serius begitu Pak? Tidak ada Mbak, yang ada itu yang beberapa tahun itu memang ada itu diabetes ya. Beliau diabetes tapi sudah melakukan diet ketat sebagai orang diabetes itu, dan artinya penyakit-penyakit seperti jantung dan yang lainnya itu tidak ada sama sekali. Maka kami dari keluarga itu bukan cukup ya, shock sekali karena tidak ada sebelumnya sakit-sakit yang serius. Kalau beliau misalnya menyebut sakit itu bukan karena sakit tapi kecapean gitu loh, itu butuh istirahat gitu aja. Setelah istirahat beberapa saat udah sembuh, beraktivitas kembali, yang terjadi seperti itu gitu. Kemudian bagaimana dengan mungkin pihak istri ataupun keluarga terdekat dari almarhum sampai saat ini, mungkin bagaimana kondisinya? Ya, pertama almarhum kan meninggalkan seorang istri ya, Ibu Ulfa Uswatun Hasanah, kemudian juga seorang putra namanya Mas Ziaul Haramain yang sekarang sedang di New York di Amerika dalam rangka untuk tugas mengajar. Karena setelah selesai studinya di Madinah, beliau meneruskan tugasnya untuk mengajar di Darul Ulum New York. Kebetulan Pak Kiai ini kan menjadi anggota salah satu Dewan Penasehat di Darul Ulum New York. Tapi ya seiring setelah itu insya Allah mohon doanya mudah-mudahan kami keluarga besar diberi kekuatan untuk menerima cobaan ini, kira-kira gitu. Kemudian untuk pemakamannya sendiri katanya akan dimakamkan di komplek Pondok Pesantren ini, begitu ya Pak? Jadi jauh sebelum beliau wafat, itu sejak 2 tahun yang lalu, itu beliau sudah memang merencanakan nanti kalau suatu saat wafat itu dimakamkan di situ, itu dekat dari samping mihrab masjid. Itu ada tanah kosong gitu yang memang sejak awal disiapkan untuk nanti beliau minta nanti kalau candanya sama saya itu biasanya gitu, itu rumah masa depan saya begitu. Pihak keluarga juga melaksanakan wasiat apa yang diamanatkan oleh beliau dalam hal pemakaman, makanya langsung kita sudah siapkan di situ gitu. Maka sekali lagi mohon doanya kepada para pemirsa dan kaum muslimin umumnya agar kiranya kami diberi kekuatan dan sikap istiqomah untuk meneruskan perjuangan ini. Saya kira gitu. Terima kasih banyak Bapak Ali, silakan kami turut berduka ya Pak ya, terima kasih. Dan demikianlah Syira dan juga Juan tadi sedikit perbincangan kami dengan pihak keluarga, dalam hal ini Pak Ali Nurdin yang merupakan ditunjuk oleh pihak keluarga untuk menyampaikan keterangan kepada kami awak media perihal meninggalnya almarhum mantan Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Ali Mustafa Yakub. Untuk sementara kami kembalikan dulu ke studio. Ya, Suci Amalia melaporkan langsung dari Ciputat, Tangerang Selatan. Sampaikan salam kami di sini untuk para keluarga dan kerabat yang ditinggalkan. Turut berduka cita ya, semoga keluarga kuat dan tabah. Ya, baik.
Pemirsa, mantan Imam Masjid Istiqlal yaitu Kiai Haji Ali Mustafa meninggal dunia pagi tadi di Rumah Sakit Hermina. Ia dikenal sebagai ulama yang moderat dan sering memandu para pemimpin dunia saat berkunjung ke Istiqlal. Lalu bagaimana profil ulama kelahiran Batang, Jawa Tengah 64 tahun lalu itu? Berikut informasinya. Pak Yesida akan mengabarkannya dari Gedung Tipikor. Ngacota, apa agenda persidangan terhadap Nazarudin hari ini? Ya, baik Juan dan juga Wina, memang hari ini pada pukul 11.30 tadi Nazarudin datang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat untuk melakukan persidangan lanjutan. Terdakwa kasus penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang Muhammad Nazarudin kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Agenda hari ini yakni pemeriksaan terdakwa terhadap Nazarudin. Memang sebelumnya KPK resmi menetapkan tersangka yakni Muhammad Nazarudin terkait dugaan gratifikasi PT Duta Graha Indah dan tindak pidana pencucian uang dalam pembelian saham perdana PT Garuda Indonesia pada 13 Februari 2012 yang lalu. Saat membeli saham PT Garuda Indonesia, Nazarudin diduga menggunakan uang dari hasil tindak pidana korupsi terkait pemenangan PT Duta Graha Indah sebagai pelaksana proyek Wisma Atlet SEA Games 2011 yang lalu. Dan kasus ini terungkap dari pengakuan Julianus yang merupakan mantan wakil direktur keuangan Permai Group saat bersaksi dalam persidangan Nazarudin. Ia mengungkapkan bahwa pada 2010 Permai Group yakni perusahaan Nazarudin memborong saham milik PT Garuda Indonesia senilai lebih dari 300 miliar pada tahun 2010. Dan memang atas perbuatan tersebut Nazarudin disangka melanggar pasal 3 atau pasal 4 junto pasal 6 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Dan memang hingga sekarang persidangan Nazarudin masih berlangsung dan kami masih menunggu dari hasil persidangan yang dilakukan oleh Nazarudin pada siang hari ini. Kembali ke studio. Dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Ya, baik. Terima kasih Ngacota Yesida atas laporan Anda dari Pengadilan Tipikor. Dan pemirsa, kami harus jeda sejenak. Kami akan segera kembali dengan kabar diantaranya ratusan rumah warga di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan terendam banjir selama lebih dari sepekan. Kabarnya usai jeda berikut ini.